dengan lagu tradisional bisa diangkat ke layar lebar dan disuguhkan secara nasional maupun internasional. Terima kasih. Salam Sobat Ambyar Pak Didi Kempot. Matur nuwun. Halo, di episode Potongan Sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film Sobat Ambyar. Sebelum kamu menonton alur cerita film Sobat Ambyar, saya ingin sedikit mereview film ini. Film Sobat Ambyar bukanlah biopik dari Didi Kempot. Film ini mengambil sudut pandang dari Sobat Ambyar yang merasa galau setelah ditinggal kekasihnya. Ton film ini tuh bagus banget ya, dan jalan ceritanya juga menarik. Jadi jika kamu adalah Sobat Ambyar, kamu bisa menonton film ini secara full di Netflix. Berikut ini ulasan film Sobat Ambyar. Selamat menonton. Didi Kempot telah tiada pada 5 Mei 2020. Film ini dimulai dengan Didi Kempot yang sedang melakukan pertunjukan di atas panggung. Para penggemar ikut bernyanyi bersamanya. Salah satu dari penonton itu adalah seorang pria bernama Jatmiko. Dia bernyanyi dengan semangatnya, sampai tiba-tiba dia pingsan. Setelah Jatmiko sadar, Didi Kempot lalu segera menemuinya untuk mengetahui kondisi penonton konsernya itu. Dia lalu menanyakan, kenapa Jatmiko bisa sampai pingsan saat menonton tadi. Jatmiko pun mulai menceritakan kalau hatinya ambyar karena seorang wanita. Cerita pun bergulir ke 1 bulan sebelumnya. Jatmiko membuka franchise cafe kopi, tapi usahanya itu sepi. Saat lagi mengobrol, datang konsumen seorang gadis cantik yang menanyakan apakah di sana ada kopi yang spesial dan tidak ada di menu. Jatmiko lalu membuat kopi dari resep warisan keluarganya. Kopi itu bernama Kembang Gula, sebuah kopi hitam yang diracik secara khusus sehingga menghasilkan rasa yang manisnya pas. Dia lalu menyajikan kopi kembang gula kepada gadis cantik itu. Gadis itu sangat suka dengan rasa kopi kembang gula yang rasanya spesial di lidahnya. Esoknya, gadis itu datang lagi ke kafe untuk menikmati kopi kembang gula. Jatmiko yang sudah menaruh hati pada gadis itu ingin sekali berkenalan dengannya. Hanya saja, dia tak memiliki keberanian untuk menanyakan nama gadis itu. Anjine dan Kopet memberanikan Jatmiko untuk berkenalan dengan gadis itu. Sampai akhirnya, malah gadis itu duluan yang mendekati Jatmiko. Jatmiko lalu mengantarkan gadis yang bernama Saras itu ke kosnya. Saat sampai ke kosannya, ternyata Saras ketiduran di dalam mobil. Jatmiko pun dengan sabar menunggunya sampai bangun. Saras lalu berterima kasih karena telah mengantarnya pulang. Besoknya, di kafe ada 2 orang pria yang berseteru karena memperebutkan Saras. Pria itu datang ke kafe karena tahu Saras suka ke sana. Jatmiko lalu datang ke kosan Saras untuk memberitahu bahwa ada 2 orang pria yang mencarinya. Saras jadi malas datang ke kafe karena dia sedang butuh suasana tenang untuk menulis skripsinya. Apalagi, dia tengah buntu setelah isi skripsinya tentang produk lokal ditolak oleh dosennya. Jatmiko lalu menawarkan Saras untuk menulis tentang kopi kembang gula milik keluarganya itu. Saras pun setuju untuk melakukannya. Saras lalu datang ke rumah Jatmiko untuk memulai riset tentang kopi kembang gula yang berbahan dasar kopi Tinari. Jatmiko pun mulai menjelaskan tentang sejarah kopi bernama Tinari itu dan juga bagaimana cara mengolah kopi itu secara tradisional. Di sini, dapat kita lihat kalau Saras itu memang tipe wanita penggoda. Dia tahu banget cara bikin Jatmiko deg-degser. Jatmiko pun tak tahan menghadapi godaan itu. Sambil lanjut riset kopi Tinari, sambil keduanya juga pendekatan. Saat berkunjung ke sebuah galeri, Saras menyukai sebuah kalung yang menurutnya amat menarik. Entah itu kode minta dibeliin atau bukan. Saat pulang, keduanya pun saling berpegangan tangan. Skripsi Saras tentang kopi Tinari yang dengan produk minuman andalannya kembang gula ternyata berhasil. Dia pun dinyatakan lulus skripsi. Saras pun senang bukan main. Jatmiko yang ternyata mengerti kode Saras memberikan Saras karung yang amat disukainya itu. Saras pun amat senang hati menerima pemberian Jatmiko itu. Mereka lalu berkencan kayak di film-film India yang kejar-kejaran di bawah hujan. Dan karena ini, besoknya Jatmiko masuk angin. Dia pun dikerok sama Saras. Saat lagi kerokan, Saras memberitahu kalau dia besok akan pulang ke Surabaya. Pulangnya selama 2 minggu saja, dan dia akan balik pas dirinya ulang tahun untuk merayakan ulang tahunnya bersama Jatmiko. Baru juga pulang ke kampung, Saras sudah menghilang. Pesan yang dikirim sama Jatmiko cuma centang biru aja, tapi nggak dibalas sama Saras. Jatmiko pun kalau berat. Anton, pria atletis yang juga menyukai Saras lalu datang dan menanyakan kemana gadis pujaannya itu pergi. Jatmiko juga bingung jawab apa. Orang dia pun sekarang kehilangan komunikasi sama Saras. Jatmiko itu galaunya parah, sampai nggak ngurus kafenya lagi.
Dia pun terancam diusir karena tak bisa membayar uang kontrakan. Jatmiko lalu menggadaikan mobilnya pada pemilik tempatnya menyewa kafe. Anton yang mengetahui sepinya kafe Jatmiko lalu memberikan ide agar di kafe itu dijadikan tempat acara musyawarah nasional loro hati. Jadi nantinya kafe itu akan dipakai sebagai tempat orang-orang untuk curhat. Acara itu sukses. Jatmiko pun bisa bayar sewa kafe. Banyak orang galau yang datang ke kafe untuk menumpahkan unek-unek di hatinya, termasuk si pemilik kafe itu. Jatmiko yang makin galau karena Saras menghilang tanpa kabar berita. Apalagi lusa, pacarnya itu sudah berulang tahun. Mereka padahal sudah janjian buat merayakannya bersama-sama. Jatmiko lalu memutuskan untuk menyusul Saras ke Surabaya. Dia lalu membawa boneka teddy bear raksasa sebagai hadiah untuk pacarnya itu. Saat sampai di rumah Saras kaget kenapa Jatmiko bisa datang ke rumahnya. Jatmiko pun minta penjelasan kenapa Saras menghilang. Rupanya, Saras menghilang karena dia udah jadian sama bos di tempatnya bekerja. Saras pun bilang kalau Jatmiko memang baik, tapi dia tidak bisa memenuhi harapan Saras. Owe banget sih alasannya Saras ini. Habis manis, sepah dibuang. Jatmiko pun kecewa. Sedihnya pakai banget. Dikali 3 bangetnya. Boneka itu pun diminta Saras buat dibawa pulang karena kegedean buat ditaruh di rumahnya. Kesedihan Jatmiko ini dibuat estetik banget. Gambarnya cakep. Memang salah satu nilai tambah di film ini adalah di gambarnya. Melihat abang yang galau, Anjani lalu ingin mengenalkan Jatmiko dengan seseorang di sekolahnya, biar dia bisa move on. Kopet mendukung banget ide itu. Jatmiko pun setuju untuk melakukannya. Jatmiko dikenalkan sama Wulan, yang ternyata lebih tua dibanding Jatmiko. Baru juga dikenalin, Wulan ini sudah merasa tidak cocok sama Jatmiko, karena ternyata dia juga masih galau dan gak bisa move on setelah ditinggal sama kekasihnya. Anjani lalu bikin perjanjian sama abangnya biar cepat move on. Tapi baru aja mulai move on, Saras tiba-tiba datang. Dia minta maaf sama Jatmiko karena sudah meninggalkannya. Saras pun minta sama Jatmiko untuk menemaninya terakhir kali sebelum dia pindah ke Surabaya. Saras minta ditemani saat dia wisuda. Jatmiko yang baper melupakan janjinya sama Anjani. Dia pun mengiyakan permintaan Saras itu. Jatmiko pun menemani Saras saat wisuda. Dia pun senang sekali. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rupanya, Jatmiko hanya dimanfaatkan Saras karena dia pikir pacarnya tak bisa datang menemaninya wisuda. Tapi rupanya, pacarnya datang dan Jatmiko langsung ditinggalkan. Kesel banget sih lihat kelakuan Saras kayak gini. Jatmiko kembali terluka hatinya. Tapi ya salahnya sendiri, dia gak dengerin omongan Anjani ya kan. Pas diingetin lagi sama Anjani tentang janjinya, Jatmiko malah emosi. Jatmiko tak sanggup lagi melanjutkan sewa kafenya. Dia galau total dan kerjaannya cuma rebahan aja. Saat dia menerima surat kalau adiknya akan di-DO karena sudah tak bayar sekolah selama 3 bulan, dan adiknya mulai menjual barang buat bertahan hidup, barulah Jatmiko berubah. Dia berjanji sama Anjani akan melakukan yang terbaik buat adiknya, dan akan move on, serta melupakan Saras. Itulah kisah yang diceritakan Jatmiko sama Didi Kempot di awal film. Itulah hal yang bikin dia pingsan saat nonton konser. Dia merasa galau. Didi Kempot pun menyarankan Jatmiko buat merelakan mantannya itu. Jatmiko pun mulai menata ulang hidupnya. Dia membayar gaji terakhir Kopet dan membayar uang sekolah Anjani sampai kuliah. Jatmiko lalu punya ide untuk membuka kembali kafe tapi dengan resep kopi milik keluarganya. Dia pun mengajukan ide itu kepada pemilik kafe. Jatmiko minta pemilik kafe untuk mencoba racikan kopinya. Pemilik kafe ternyata suka banget sama kopi itu dan setuju untuk berinvestasi di usaha kopi Jatmiko. Kafe baru itu diberi nama Omah Ambyar. Target marketnya orang-orang yang galau hatinya, karena kopi buatan Jatmiko bisa mengobati kegalauan peminumnya. Suatu hari, Saras datang ke kafe itu. Dia datang untuk mengantarkan undang pernikahan. Asli deh, cerdas banget lakukan Saras ini. Jatmiko yang sudah move on berterima kasih sama Saras karena telah membantunya sadar untuk memajukan resep kopi keluarganya. Jatmiko pun bisa dengan ikhlas melepas Sarah dengan pacar barunya yang akan segera dinikahnya itu. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Jatmiko masih ada bapernya. Di penunjukan Didi Kempot, Jatmiko diundang naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama Didi Kempot. Itulah bentuk dukungan dari Didi Kempot agar Jatmiko bisa move on. Saat Jatmiko lagi bernyanyi dengan riang, tiba-tiba dia melihat Wulan yang nyanyi dengan galau dan kemudian pingsan. Sama persis seperti Jatmiko dulu. Dan film pun berakhir. Demikian ulasan film Sobat Ambyar. Jika kamu ingin menonton film ini secara full, kamu bisa menontonnya di Netflix. Sampai jumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.